wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang teori kendala atau teori of constraint yang terdiri dari saya sendiri, Destika Putri Gumai, lalu ada Mbak Rika Pratiwi, Mas Fajar Desma Wahyudi, Mbak Friska Andini, Mbak Ota Nurkirana, dan Mbak Bernis Rizky Novera. Selanjutnya, pertama yaitu teori dari TOC atau teori of constraint. TOC adalah teknik optimasi pendek yang memandang daya, teknologi, produk, dan permintaan relatif konstan dalam jangka panjang. Tentu saja semua faktor-faktor ini berubah dan dapat dipengaruhi atau dikendalikan sepenuhnya oleh manajer. Tetapi dalam jangka pendek, TOC merupakan pendekatan yang paling hebat dan paling berwawasan untuk berbagai jenis pengambilan keputusan dan tindakan ekonomi. Ini pengertian menurut Wikipedia tahun 2006. Lalu TOC merupakan filosofi dari manajemen. TOC juga fokus mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi proses produksi suatu perusahaan. TOC juga mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang memiliki kendala tersebut untuk memaksimumkan throughput dan peningkatan keuntungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rika. Pada Mbak Rika. Ya, baik. Terima kasih Mbak Desika atas kesempatannya. Di sini ada konsep dasar teori kendala atau teori of constraints yang sering disebut TOC, bahwa setiap organisasi mempunyai kendala-kendala yang menghambat pencapaian kinerja atau performance-nya. Nah, kendala-kendala ini seharusnya diidentifikasi dan diatur untuk memperbaiki kinerja. Biasanya jumlah kendala terbatas dan bukan berarti kendala kapasitas. Jika suatu kendala telah dipecahkan, maka kendala berikutnya dapat diidentifikasi dan dapat diperbarui. Mungkin di sini maksudnya dari hambatan-hambatan yang ada di setiap organisasi itu mungkin nanti akan menjadi review ya untuk evaluasi ke depannya nanti agar bagaimana nih pada saat kita pada saat suatu organisasi tersebut mempunyai hambatan dalam kegiatannya itu sudah punya solusinya untuk yang berikutnya gitu. Next. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini ada langkah-langkah dalam mengimplementasikan ide-ide sebagai solusi dari suatu permasalahan. Yang pertama, diidentifikasi constraint-nya. Lalu, ada eksploitasi constraint. Kemudian, subordinasi resource, perbaiki performansi constraint, lalu constraint masih aktif. Nah, kalau misalkan masih aktif, itu balik lagi ke semula, ke identifikasi, tapi kalau misalkan, kalau misalkan aktif, ya itu kita langsung eksploitasi constraint. Kalau misalkan tidak aktif lagi, itu balik lagi ke atas, ke identifikasi. Nah, ini menurut flowchart theory of constraint Tersin pada tahun 1994. Next. Beberapa pokok persoalan dalam TOC. 1, tujuan perusahaan adalah untuk menghasilkan uang. Maksudnya di sini mungkin income ya. Setiap organisasi itu mempunyai tujuan.
menghasilkan income. Lalu kriteria kinerjanya. Lalu penyeimbangan aliran produksi pada sistem, bukan usaha penyeimbangan kapasitas. Next. Untuk mampu mengukur kinerja, perusahaan terdapat kriteria-kriteria pengukuran yang harus digunakan, yaitu kriteria pengukuran finansial, kriteria pengukuran operasional. Next. Nah, di sini ada prinsip TOC menurut Wikipedia tahun 2006. Yang pertama, seimbangkan aliran produksi, bukan kapasitas produksi. Diasumsikan perusahaan memiliki kapasitas tidak seimbang dengan jumlah permintaan pasar, karena keseimbangan kapasitas menghambat pencapaian tujuan atau goal-nya perusahaan. Tingkat utilitas non-bottleneck tidak ditentukan oleh potensi stasiun kerja tersebut, tetapi oleh stasiun kerja bottleneck atau sumber kritis lainnya. Hanya stasiun kerja yang mengalami bottleneck yang perlu dijalankan dengan utilitas 100%. Aktivitas tidak selalu sama dengan utilitas, menjalankan non-bottleneck dapat mengakibatkan bertumpuknya work in process buffer dalam jumlah yang berlebihan. 1 jam kehilangan pada bottleneck merupakan 1 jam kehilangan sistem keseluruhan. Yang terakhir, 1 jam penghematan pada non-bottleneck merupakan suatu fata morgana. Next. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini ada prinsip TOC ya, masih sumbernya Wikipedia 2006, bottleneck mempunyai pengaruh throughput inventory. Batch transfer tidak selalu sama jumlahnya dengan batch proses. Batch proses sebaiknya tidak tetap atau variabel. Penjadwalan atau kapasitas dan prioritas dilakukan dengan memperhatikan semua kendala yang ada secara simultan. Jumlah optimum lokal tidak sama dengan optimum keseluruhan atau total. Pengukuran performasi dilihat sebagai satu kesatuan berdasarkan pemasukan bahan baku dan hasil produk jadi. Next. Nah, di sini permasalahan, yaitu sebagai latar belakang kami sampaikan bahwa semua pemeriksaan HIV yang dilakukan oleh Pasienkes harus tercatat pada formulir konseling dan testing HIV dan kemudian akan dilaporkan melalui sistem informasi HIV/AIDS atau SIHA pada tahun 2010 hingga 2012. Program HIV/AIDS mendapatkan dana bantuan dari Global Fund yang pelaksanaannya hanya di Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Utara. Maka dilatih dan dibentuklah layanan yang bisa melakukan pemeriksaan HIV dan mempunyai kewajiban untuk mencatat dan melaporkannya. Selama 2 tahun berjalan, capaian Provinsi Lampung masih jauh dari target yang diberikan atau dengan kata lain gagal memenuhi target yang diberikan. Nah, ini adalah contoh kasus ya yang ada di salah satu instansi kerja dari kelompok kami tentang HIV, permasalahan dari penanggulangan HIV. Demikianlah. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Saya kembalikan lagi ke moderator.